tahun 2000 baru mengenal Tuhan Yesus. Saya dari seberang, dan Tuhanlah yang mengajak saya untuk bergabung melayani, dan dalam keseharian kesaksian-kesaksian Yesus ajaib terus berlangsung hingga saat ini. Amin. Tahun 2022 kita lewati, Bapak Ibu, dengan masa yang sulit, masa pandemik. Bukan hanya di Manado, di gereja ini, hampir di semua tempat di seluruh dunia. Masa pandemik ini membuat kita terganggu dalam fokus kita, baik di dalam pelayanan, dalam beribadah, dalam kehidupan sosial ekonomi kita. Ada kebiasaan baru, ya mungkin di sisi lain bagus, kita rajin mencuci tangan, dan kebiasaan baru menggunakan masker. Dan menggunakan masker itu memang tidak enak, Bapak Ibu. Apalagi kami yang bekerja di rumah sakit, tempat rujukan rumah sakit Kado, hari-hari menggunakan masker dan seperti bernafas tertutup begitu. Dan puji Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan, maka dalam saat-saat ini pandemik sudah mulai berkurang. Saya harap juga pandemik akan berakhir. Kebiasaan menggunakan masker sudah mulai ditinggalkan, PPKM sudah ditutup. Saya lihat di beberapa berita, Bapak Presiden yang datang ke Manado sudah tidak pakai masker, walaupun orang-orang pasar di Persahati, Air Madidi semua pakai masker. Presiden dengan tenangnya tanpa masker. Luar biasa. Saya percaya tahun 2023 kita akan disertai Tuhan. Amin. Apabila kita mengutamakan Tuhan. Walaupun dunia berkata tahun 2003 adalah tahun yang kelam, tahun gelap, resesi, dan macam-macam. Apalagi dikaitkan dengan siu kelinci. Siu kelinci. Kita sebagai anak Tuhan tidak mengandalkan kehidupan kita diidentikan dengan hewan, ya. Dan saya melihat apabila kita memandang sebuah proses perjalanan waktu, tahun, Bapak Ibu, kita harus melihat jalan yang akan kita tempuh itu bagaimana. Dan kita tahu, kita punya orang, punya individu, punya zat yang agung yang mengatur sebuah jalan itu. Dan jalan itulah membuat kita mampu melangkah. Dan sejak zaman purba, zat yang agung ini telah membuka jalan buat kita, membuka jalan buat bangsa Israel. Ketika dia lepas dari perbudakan, disitulah Tuhan membuat jalan. Biar jalan melewati laut Teberau ataupun lewat padang gurun di mana tegar tengkuknya bangsa Israel, sehingga Tuhan harus membuat jalan yang berlekak-liku, yaitu sesuai dengan keimanan mereka, kesetiaan mereka. Oleh karena itu pada tahun 2023 kita mulai dengan anak kita Yesaya 43 ayat 19. Yesaya kita baca. Mari kita berdiri. Yesaya 43 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk, Bapak Ibu. Jadi Tuhan selalu menyediakan jalan. Walaupun kami kira Bapak Ibu juga menyadari bahwa jalan di padang gurun, jalan di sungai itu bukan jalan yang biasa-biasa. Jalan pasti banyak goncangan, ya. Dan goncangan demi goncangan ini kita tidak perlu khawatir lagi. Pada proses periode tahun 2023 mulai hari ini sampai ke depan, saya kira kita berserah kepada pembuat jalan ini, karena yakin pada 1 Ibrani, saya bacakan, Bapak Ibu bisa baca, Ibrani 12, 26, 28.
Di situ secara utamanya bagaimana Tuhan juga menyediakan goncangan. Sekali-sekali Tuhan akan membuat goncangan. Dan satu goncangan yang tidak akan terjadi, yaitu goncangan yang tidak akan terjadi, yaitu pada kerajaannya. Dan kita tahu goncangan-goncangan itu pasti tersedia. Jadi bukan karena kita pede, karena kita anak Tuhan, ya kita berserta Tuhan, kemudian kita tidak lepas dari goncangan. Goncangan pasti dapat. Dan bagaimana kita menahan goncangan itu? Kalau Allah telah menyediakan jalan, Allah sebagai the way maker, membuat jalan, sekarang Allah juga membuat goncangan, the way of shock. Nah, jangan lupa, Allah juga menyediakan alat shock absorbernya. Bagaimana goncangan ini tidak menjatuhkan kita, tidak meluluhkan kita, tidak mematahkan semangat kita. Seperti di Ibrani 12, 26-28, goncangan itu bisa dikuasai apabila kita tekun beribadah dan mengucap syukur. Ibadah dan mengucap syukur ibarat uang, setali uang, depan belakang uang yang tidak terpisahkan. Kalau ibadah Pak Ibu sudah sering melakukan, tetapi ucapan syukur seperti malam hari ini, itu besar kuasanya. Ucapan syukur itu bisa mengalahkan kematian seperti di Yohanes 14:41 ketika Lazarus meninggal, bagaimana Yesus mengucap syukur untuk membangunkan proses kematian yang menurut ilmu kedokteran itu sudah proses pembusukan dan tidak mungkin terjadi. Dan itu di luar akal kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukur, kematian bisa dilalui. Bukan hanya kematian, kelaparan, Yesus berikan makanan 5.000 laki-laki, belum keluarganya, belum anak-anaknya. Demikian juga kutuk dan penyakit kusta. Jadi goncangan secara prinsip dijelaskan di dalam Ibrani ini adalah 3 hal, yaitu kematian, kelaparan, kutuk atau penyakit. Ini menggambarkan 3 hal yang selalu ditakuti manusia, yaitu kematian. Karena Tuhan tidak merancang kematian. Kematian, kelaparan, dan kutuk. Itu goncangan yang sering kita hadapi. Kelaparan itu adalah kita gambarkan sebagai lambang dari goncangan dalam sosioekonomi kita. Kutuk, penyakit, itulah penyakit yang sering kita hadapi di sepanjang hidup kita. Nah, bagaimana kita memperkuat kita untuk bisa goncangan-goncangan ini bisa kita lalui? Ya. Tuhan telah melengkapi, yaitu ibadah dan ucapan syukur. Ucapan syukur memberikan kekuasaan besar bagi kita untuk mengalahkan kematian, kelaparan, dan kutuk. Bapak Ibu, mengucap syukur sepertinya sederhana. Sederhana sekali. Apakah setiap kita berdoa ada ucapan syukur? Tidak hanya malam ini saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah tambahkan nafas baru, telah Kau tambahkan hidup baru. Itu sudah menjadi ucapan syukur. Ucapan syukur dengan ibadah yang ibadah, Bapak Ibu tahu, ibadah itu ada 3 level ternyata. Setelah saya pelajari, ibadah yang biasa, liturgi yang mungkin hari Minggu atau ibadah pemuda, ibadah puasa, ibadah liturgi itu yang disebut latreo, ya, latreo. Dan ada lagi ibadah yang sifatnya sosial, berkunjung ke ibu-ibu janda, itu adalah ibadah Trestia. Dan ibadah yang paling tinggi adalah ibadah Eusebia. Ibadah Eusebia itu apa terjadi ketika gereja, ketika ibadah kita sudah selesai, ketika kita melangkah keluar dari proses ibadah itu. Nah, disitulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah sesungguhnya itu menjadi bagian dari ucapan syukur. Kegiatan malam hari ini merupakan ibadah Eusebia. Ibadah bagaimana kita saling mendoakan, bagaimana kita saling mengucap syukur dalam satu komunitas. Dan berapa kali saya melihat dengan kemajuan zaman, cerita dari oma saya yang kebetulan dari GPDI tua-tua, bagaimana mereka berjuang dengan lutut. Dan ketika kita melihat perkembangan gereja saat ini, kadang-kadang saya juga
miris Pak Ibu, miris sekali dengan perkembangan sosial media. Di situ saya melihat bagaimana perkembangan gereja. Oleh karena itu saya yakin pandemi ini adalah suatu keinginan Tuhan untuk memurnikan kita menjadi tapisan-tapisan kita. Kalau kita hidup melewati pandemi, itu berarti Bapak Ibu sudah lolos dari tapisan Tuhan. Amen. Bukan hanya tapisan nyawa kita, tapi tapisan rohani kita. Ya. Oleh karena itu, barangkali menyangkut ibadah dan ucapan syukur yang setali seperti mata uang logam, maka ibadah yang benar bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus gerejanya besar, full AC, musiknya lengkap? Apa Tuhan mengendaki itu? Tidak. Apakah persembahan kasihnya harus besar? Ya, mezbahnya berkilauan, apakah itu yang diminta? Jemaatnya ribuan, apakah itu Tuhan kehendaki? Tidak. Tuhan mengendaki kesetiaan. Tuhan hanya mengendaki 4 saja yang seperti diajarkan kepada rasul-rasul pada Kisah Rasul 2:42, dengan garis besarnya bahwa ada 4 hal yang harus kita terapkan dalam ibadah yang sebenarnya Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita kembali ke ibadah sebenarnya, ibadah mula-mula, yaitu ibadah sesuai dengan pengajaran Rasul. Pengajaran Rasul yang utama adalah pengampunan, pertobatan, ya, pelepasan, melepaskan segala ego kita, memaafkan. Tidak mungkin kalau ibadah tanpa ada pertobatan, memaafkan dan sebagainya. Yang kedua, ibadahlah tekun bersekutu seperti malam hari ini, fellowship. Yang ketiga adalah memecah-mecahkan roti. Kita bersyukur, mukjizat Tuhan telah kita peroleh, dan itu harus kita lakukan, dan sudah dilakukan bagi jemaat setiap bulan. Dan yang terakhir, doa atau worship. Basic atau dasar dari ibadah ini kadang-kadang saya melihat di gereja banyak yang dilupakan, ya, banyak yang dilupakan, karena basic inilah nanti akan melahirkan penyembah-penyembah yang benar. Jangan dikira penyembah yang benar itu begitu mudah kalau tidak dibangun dengan dasar ini. Ibadah, ucapan syukur, dan kembali ke ajaran Rasul, 4 hal tadi. Dari situlah Bapak Ibu dalam menghadapi masa 2023, kita menjadikan penyembah-penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran, seperti di Yohanes 4 ayat 23. Dalam beberapa hari ini saya kaget ya, Yohanes 4:23, bagaimana Tuhan itu menginginkan ibadah yang benar itu ini loh, roh dan kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah bagian dari kekudusan. Ya, Bapak. Jadi intinya dalam tahun 2023, apabila kita ingin berjalan dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita harus kekudusan. Itu hasil akhirnya. Di mana kekudusan itu adalah penyembah yang benar, ada ibadah ucapan syukur, ada dasar 4 ajaran ibadah mula-mula. Disitulah kita membentuk karakter kekudusan itu. Dan kekudusan itu saya pelajari Yohanes 4:23, itu adalah bagaimana pewahyuan Yesus kepada seorang wanita Samaria. Dan di dalam pasal yang sama bagaimana Tuhan bertemu dengan seorang kafir. Ya, mungkin seperti saya dulu. Bagaimana Tuhan Yesus meminta air minum, berilah aku air minum. Tetapi dalam percakapan itu akhirnya terjadilah sebuah pewahyuan tentang ibadah yang benar. Dan memang aneh Bapak Ibu, ibadah yang benar. Tapi dari wanita ini Bapak Ibu kan tahu ceritanya. Dia pernah bersuami 5 orang, dan sekarang dia ke-6 yang tanpa statusnya. Jadi disitulah Yesus mulai dari basic, dari pernikahan itu Yesus mengangkat sebuah ibadah yang benar, yaitu dalam roh dan kebenaran. Tidak mungkin kita menjadi penyembah yang baik tanpa roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu,
dengan hikmat Tuhan, pasti roh kebenaran ini akan hadir apabila kita tetap setia dalam ibadah kita, tetap setia dengan ucapan syukur kita. Dan dulunya ketika saya belum begitu banyak mendalami firman Tuhan, ucapan syukur saya anggap biasa-biasa saja. Tetapi ucapan syukur seperti malam hari ini itu besar kuasanya. Dan itulah ucapan syukur bisa menahan goncangan kematian, goncangan kelaparan, goncangan kutuk. Untuk kutuk Bapak Ibu, dari 10 orang kusta kembali lagi ke Yesus berapa orang? Cuma 1 orang. Yang lainnya lari. Mereka lapor ke imam-imam karena memang prosesnya begitu. Dan 1 kembali bukan hanya sembuh karena dia mengucap syukur, tapi dipulihkan. Kalau sakit lepra Bapak Ibu itu mungkin di sini sudah jarang ya. Itu tangannya bisa putus. Jadi bekas-bekas putusnya itu masih ada. Kadang-kadang telinganya sudah tidak ada, hidungnya sudah copot. Tapi Yesus tidak menyembuhkan segala penyakit itu, mematikan kumannya, tetapi juga menyembuhkan, mengembalikan telinganya, mengembalikan hidungnya. Dan itulah yang disebut sebagai proses pemulihan. Dan itu muncul dari proses ucapan syukur. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tadi belum perkenalkan bahwa saya hadir dengan istri, yang biasanya istri ini yang menyampaikan firman, saya yang bersaksi dan motivasi. Dan karena istri kelelahan, giliran saya, dan saya selalu didampingi dengan omak tua, dan biasanya dengan anak dan ponakan, tapi karena ada acara yang lain dari anak saya, dan kami bertiga. Dan kami selalu bertiga dalam setiap pelayanan, Bapak Ibu, dalam setiap pelayanan kami harus bersepakat. Dalam masa pandemik Bapak Ibu, kami tidak bisa ke gereja. Satu-satunya kita harus membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga lebih banyak waktunya daripada waktu saya dulu. Saya bersaksi Ibu, dulu kita sholat 5 waktu, tapi dengan mesbah keluarga kita masih 6 kali, 7 kali. Ya walaupun sekarang karena ada beberapa keponakan kita tidak ada. Kadang-kadang kalau lengkap ya kami sering ya. Ada tante juga. Anak-anak yang masih kecil kita ajak bagaimana belajar menyanyi, menyembah Tuhan, membaca firman bergantian. Itu mesbah keluarga penting sekali. Karena tadi saya sampaikan, kekudusan itu terjadi tujuannya hanyalah untuk membuat hubungan dengan Tuhan. Selalu saya bermotivasi, Yesus jangan jadikan agama. Yesus harus jadikan hubungan. Dengan hubungan itulah kita akan menjadi kudus. Dengan hubungan itulah kita mengerti bagaimana kita menjadi penyembah yang benar seperti Tuhan kehendaki, seperti yang terjadi pada diri Daud. Dan Daudlah menjadi salah satu kesayangan Tuhan karena dia penyembah yang benar. Bapak Ibu, dalam proses COVID ini kami melayaninya juga semakin aktif, kami semakin belajar. Tidak tahu kenapa Tuhan pakai kami berdua. Mula-mula kami hanya jemaat biasa di GPDI Immanuel Pendeta Hani Awi. Di situ kami dengan COVID kami tidak bisa ibadah, kami belajar sendiri secara otodidak. Walaupun kami juga sekarang belajar secara akademisi, teologi, tapi kami tetap belajar otodidak. Kami menunggu apa yang Tuhan minta. Demikian juga malam ini, saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya hanya melihat poin-poin saja. Saya sampaikan ke istri, apa yang saya bicarakan terserah mengalir saja. Dan itulah yang mengalir. Justru yang mengalir itu akan membangun jiwa kita, iman kita. Dan saya yakin firman yang keluar ini tidak akan percuma. Firman ini akan kembali, Bapak Ibu. Apakah itu jadi pemulihan, menjadi pertobatan, atau kesembuhan, kesuksesan. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi bagi kami juga, bagi pemberi firman, itu juga akan mendapat perolehan yang luar biasa. Karena apa? Itu karena kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah Tuhan, kebenaran Tuhan yang menyertai kita apabila kita tetap setia. Mungkin waktu tidak ininya lama, tapi karena ini ucapan syukur, sudah malam, mungkin Pak Ibu ada yang berjalan agak jauh, makanya akhir dari ibadah ini saya selalu katakan, mari kita menjadi kudus seperti di Yesaya 43:15, Tuhan Maha Kudus. 1 Petrus 1:15, kuduslah kamu sebab aku kudus.
kita tidak mungkin ibadah, tidak mungkin doa kita dikabulkan, tidak mungkin hubungan kita bisa terjadi secara intim dengan Tuhan. Ya, jadi hubungan kita bukan hubungan KTP, karena KTP kita Kristen atau kita anak Tuhan Pantekosta. Jangan Bapak Ibu, karena sekarang ini kalau Bapak lihat di netizen, betapa banyak nih, ya, dari seberang itu sudah masuk menjadi seperti saya. Banyak Pak Ibu. Amen. Jangan sampai kita ketinggalan. Amen. Ya, yang terdahulu menjadi terakhir, terakhir menjadi dahulu. Itu ada di kitab Matius, Lukas, Markus. Ada 3 kitab mengingatkan. Jangan bangga karena kita lahir Kristen. Ya. Kita harus pupuk, kita kembangkan iman kita. Kita bangun mesbah keluarga. Kalau mesbah keluarga kuat, pasti mesbah keluarga gereja juga akan kuat. Amen. Ya. Gereja harus tumbuh, bukan gereja yang hidup tapi mati seperti jemaat Sardis di Wahyu 3 ayat 1. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga saya berpesan, mari kita terus bangun, aktif menjadi jemaat. Bukan hanya melayani di gereja, melayani tetangga, melayani pada saat gereja tutup. Bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah sosial, ibadah Eusebiia yang punya level tertinggi. Ya. Kalau di gereja kadang-kadang ya kita hanya bertepuk tangan begini saja. Bertepuk tangan yang semangat. Kalau angkat tangan, angkat tinggi-tinggi, karena itu karakter penyembah seperti dilakukan Daud. Ada 7 karakter. Jadi tepuk tangan itu, ini saya itu tidak sembarangan. Angkat tangan itu tidak sembarangan. Kita berserah, kita bermain musik, kamar, sabak. Itu bagaimana ciri khas penyembah-penyembah itu harus kita tubuhkan di jemaat ini. Dan akhir dari firman Tuhan ini, kalau kita kudus, suatu saat kita akan outcome-nya, hasilnya adalah kita sebagai pemenang. Tuhan akan berikan waktu Tuhan, kairos. Waktu Tuhan itu kadang-kadang membuat kita menjadi hikmat. Oh, ini waktu Tuhan, bukan kebetulan. Dan kebetulan Tuhan itu atau waktu Tuhan itu, kairos Tuhan itu begitu indah yang kadang-kadang kita tidak terduga. Bagaimana pada tahun 94 saya datang di Sulawesi Utara. Saya tidak tahu, semuanya Tuhan yang atur. Kemudian tahun 2000 saya harus berpindah agama di KTP. Untung keluarga kami adalah keluarga Muslim yang demokrat, sehingga kenapa kamu masuk Kristen? Orang tua saya yang haji dua-duanya, saya tanya. Saya hanya jawab, ya karena saya mau cari kebenaran. Langsung mereka diam. Kebenaran yang saya cari. Dan betul, kebenaran ini, saya belum kenal firman Tuhan, tapi kebenaran itu menjadi poin penting selain dengan roh.